Ayahku adalah dewa perang. Bab 327. Nanti, masih ada yang harus kulakukan. Pan Xiaxia terus bersikap asal-asalan dan terus bergerak maju. Li Rumeng segera menghentikannya, dengan ekspresi penuh harap, "Sia-sia, bisakah kamu mengajariku lebih banyak?" Sejujurnya, aku sangat tertekan sekarang. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku bahkan belum bisa mendapatkan nomor 4 atau 5. Orang tuaku, adikku, hampir semua kerabat dan temanku meremehkanku dan berpikir aku pasti akan mati jika terus seperti ini. Mengeluarkan ponselnya dan membukanya 3 kali. Fungsi perekaman. Matanya bersinar terang dan dia berkata, "Sia-sia, kamu adalah idolaku dan target pengejaranku. Kamu juga idola saudara perempuanku. Jika kamu mengucapkan beberapa kata penyemangat kepadaku, aku akan merekamnya. Pergilah kembali, aku akan memberikannya padamu. Dengar, saudari, dia tidak akan terus menggodaku, oke?" Pan Xiaxia menjadi semakin jijik dan menjawab dengan dingin, "Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu sekarang." Lalu dia mengedipkan mata pada pengawal di sekitarnya. Para pengawal segera mengulurkan tangan ke Li Rumeng, meraih lengannya, dan menariknya ke samping. "Apa yang kamu lakukan? Sia-sia akan memberitahuku tentang pengalaman aktingnya dan memberiku dorongan dan inspirasi. Jangan menarikku, sia-sia, suruh mereka pergi, dan beri aku beberapa kata." Li Rumeng teriak. Dia berdiri, melambaikan tangannya dengan kuat dan meronta, dan secara tidak sengaja menamparkan wajah Pan Xiaxia. Meskipun pukulannya tidak serius, kacamata hitamnya terlepas. Dengan percikan, benda itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mata Pan Xiaxia yang mempesona dan indah tiba-tiba menampakkan aura jahat. Hal itu menimbulkan rasa jijik yang mendalam. Li Rumeng berkata dengan cepat, "Maaf, maaf. Sia-sia, aku tidak bermaksud melakukannya. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang." Dia hendak mengambil kacamata hitamnya. Tiba-tiba, sebuah kaki terulur dan menghancurkan kacamata hitam itu dengan sekejap. Ia bahkan hampir menginjak jari Li Rumeng. Li Rumeng mendongak kaget dan melihat wajah penuh kekejaman. Lalu, suara dingin terdengar. "Anda ingin saya menjawab Anda, bagaimana saya bisa menjadi aktor yang sukses?" Li Rumeng segera berdiri, mengangguk dan berkata ya, menunggu dengan penuh harap. Pan Xiaxia tersenyum dingin, "Saya hanya bisa menjawab pertanyaan ini secara menyamping, jadi dengarkan. Jika Anda masih melakukan acting group dalam 1 tahun, itu disebut keakraban dengan industri. Jika Anda masih melakukan acting group dalam 2 tahun, itu adalah disebut mengasah dirinya sendiri. Masih melakukan acting group selama 3 tahun adalah nasib buruk. Masih melakukan acting group selama 4 tahun adalah sangat sial. Masih melakukan acting group selama 5 tahun disebut tidak memiliki bakat. Masih melakukan acting group selama 6 tahun, itu disebut sia-sia. Maaf, bagaimana bisa sampah menjadi aktor sukses? Tidak, sia-sia, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk sukses. Jadi, menurut saya Anda harus mengubah profesi. Anda sudah berada di sana selama lebih dari 6 tahun. Bagi sebagian orang, menyajikan hidangan di restoran lebih baik daripada menjadi tambahan, seperti Anda." Setelah itu, dia melewati Li Rumeng. Dia sangat dingin dan sombong, dan memperlakukan sang putri dengan hina seperti seorang budak. Tiba-tiba, Li Rumeng merasa kedinginan. "Aku tidak bisa menahan tangisku." Seseorang di dekatnya berteriak, kata-kata sia-sia sangat mendalam dan masuk akal. Semua orang tertawa. Ya, apa yang dikatakan sia-sia sangat masuk akal. Dia telah menjadi pemain grup selama 6 atau 7 tahun. Dia masih tambahan, dia hanya seorang pemain tambahan. Pantas saja orang tua dan saudara perempuannya meremehkannya, dan kami juga meremehkannya. Dia melebih-lebihkan kemampuannya. Kamu berani menghentikan idola kami dan bertanya padanya, bagaimana caranya menjadi aktor sukses, membuatku tertawa. Apakah dia satu-satunya yang menganggapku tinggi di dunia ini? Di tengah tawa semua orang, Pan Xiaxia berjalan menuju Grand Theater, seperti air pasang. Memudar dari Li Rumeng. Hanya ejekan yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Li Rumeng berdiri di sana dengan pandangan kosong, air mata terus mengalir dari pipi halusnya. Ia menghantam lantai beton, meski senyap, namun seolah mengeluarkan suara yang menyayat hati. Saat ini, dia benar-benar depresi. "Ayah," bibir Rumeng sangat menyedihkan. Mengapa semua orang menertawakannya seperti ini? Terutama Pan Xiaxia, dia sangat menyebalkan. Aku paling tidak menyukai orang yang begitu kejam.
Qian berpegangan pada Guan Qianjun, tangan erat tangan dan wajah kecilnya penuh kesedihan. Lao Guan meraih tangan putrinya dan berjalan menuju Li Rumeng. Li Rumeng menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajah menawan yang berlinang air mata. Qianjun, aku baik-baik saja. Jangan menghiburku. Aku bisa memperbaiki diriku sendiri. Lagi pula, aku telah diejek oleh banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak peduli tentang ini kali ini, tapi... Petik 2. Tidak bisakah kita pergi? Aku sedikit lelah. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Aku ingin pulang dan istirahat yang baik. Nyatanya masih sangat sakit. Bagaimanapun, ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, diejek dan dipandang rendah. Guan Qianjun menatapnya, kata demi kata. Kenapa kamu harus kembali? Kembalilah ketika kamu lelah. Tidak. Hari ini, kamu harus pergi ke wawancara untuk pemeran utama wanita di I'm So Rich. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Bukan hanya kamu yang bisa melamar pekerjaan itu. Tapi, kamu juga dapat memainkan peran ini dengan sangat baik, dan mulai sekarang, kamu dapat memulai perjalanan untuk menjadi bintang lini pertama yang sesungguhnya. Percayalah, kamu akan menjadi sukses besar. Meski suaranya tidak nyaring, namun penuh keanehan. Li Rumeng tidak hanya begitu terkejut hingga setiap organ di tubuhnya gemetar, tetapi bahkan sekelompok orang yang berjalan ke arah itu mendengarnya dan berhenti. Dia berbalik dan melihat ke atas. Termasuk Pan Xiaxia. Lalu semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku pergi. Apa yang kudengar? Orang itu bilang dia bisa menjadi pemeran utama wanita di I'm So Rich. Lucu sekali. Siapa yang tidak tahu kalau Xiaxia telah ditunjuk sebagai pemeran utama wanita? Dalam pertemuan casting, No. 1 hanya melakukan gerakan, terutama memilih beberapa peran tingkat menengah. Ya, ini rahasia umum. Xiaxia datang ke sini sebagai pewawancara untuk memilih peran yang cocok dengannya. Li Rumeng tiba-tiba menerima tamparan keras Guan Qianjun. Qianjun, ayo pergi, aku benar-benar sedikit merasa sesak. Saat dia berbicara, air mata bersinar, membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Kata-kata Pan Xiaxia barusan berdampak besar pada dirinya. Guan Qianjun juga meraih tangannya, berbalik dan berjalan menuju Grand Theater. Dia tenang tapi tegas, jika kamu bahkan tidak bisa melewati level ini, bahkan aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Hanya satu kalimat. Li Rumeng gemetar, mengertakkan gigi, dan segera mengikutinya. Qian mengayunkan tangan kecilnya, ayolah, Bibi Rumeng, kamu pasti akan menjadi bintang besar. Kamu hanyalah pemeran utama wanita di I'm So Rich, kamu pasti akan berhasil. Guan Qianjun menarik Li Rumeng, tidak peduli apa. Ada banyak orang di depan yang tertawa, jadi mereka menepinya. Saat berjalan melewati kerumunan. Apalagi saat melewati Pan Xiaxia, Guan Qianjun juga memandangnya dengan jijik. Orang sepertimu yang meremehkan orang lain benar-benar tidak pantas menjadi bintang. Sebentar lagi, kamu akan sangat hancur hingga kamu bahkan tidak mengenali dirimu sendiri. Wajah Pan Xiaxia berubah drastis. Bab 328. Sebagai bintang yang sangat populer, dan juga dikenal sebagai sosialita nomor 1 di kota Yunhai, dia selalu disukai oleh para bintang. Pertama, seseorang berani mengatakan itu tentang dia. Beberapa pengawal di sekitarnya menunjuk ke arah Guan Qianjun dan memarahinya, memintanya untuk meminta maaf. Guan Qianjun tersenyum bangga, saya khawatir Nona Pan Xiaxia yang ingin meminta maaf. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda terlihat seperti manusia, Anda dapat mempermalukan orang dengan santai. Sampah. Tapi aku ingin kamu adalah sampah. Kamu adalah sampah. Sangat mendominasi. Tiba-tiba, hal itu menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang di sekitarnya memarahinya dan memintanya berlutut dan meminta maaf kepada Pan Xiaxia. Bahkan ada beberapa pria berotot besar dan berpinggang tebal yang ingin pamer di depan Pan Xiaxia dan langsung menerkam Guan Qianjun. Sialan kamu idiot. Jika kamu berani menyinggung Xiaxia seperti ini, berlututlah dan jadilah anjing. Mereka mengulurkan tinju dan memukul Guan Qianjun. Jika tidak, angkat saja kakimu dan tendang dia dengan keras. Guan Qianjun tidak mengambil tindakan sama sekali. Dia juga tidak menggerakkan kakinya. Ngomong aja, pergi. Teriakan nyaring terdengar seperti guntur yang meledak dari langit. Tiba-tiba, keterkejutan itu menyebabkan orang-orang itu terdiam dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa disadari, darah mengucur dari lubang hidungnya. Orang-orang tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan gemetar. Mereka adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat,
dan keberanian mereka dihancurkan oleh auman yang menghancurkan tentara Guan Qianjun. Mereka yang tidak berani juga ketakutan dan tidak berani bersuara. Darahnya mendidih, mual sampai muntah. Guan Qianjun melirik Pan Xiaxia, yang juga tampak sedikit pucat dan tersenyum jahat. Saat saya memenjarakan seseorang, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Dia menarik Li Rumeng dan terus berjalan menuju Grand Theater. Menatap punggungnya dengan marah, Pan Xiaxia sangat marah hingga mulutnya dipenuhi asap. Bahkan bagian atas tubuhnya pun dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lantang, "Aku tidak peduli dari mana asalmu. Jika kamu berani menghinaku seperti ini, kamu pasti akan mendapat masalah. Lagi pula, temanmu, kamu ingin menjadi pemeran utama wanita. Aku berjanji." Dia bahkan tampil di grup. Itu tidak bisa dilakukan. Bukan hanya kru ini, tetapi kru lain juga tidak bisa melakukannya. Hanya dengan satu kata dariku, apa yang disebut mimpinya bisa hancur total. Tiba-tiba, Li Rumeng tiba-tiba gemetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tahu. Sebagai bintang nomor 1 di kota Yunhai, Pan Xiaxia pasti bisa melakukan ini. Guan Qianjun berdiri diam dan menoleh ke arah Pan Xiaxia dengan senyum menghina. "Wanita nomor 1, aku bertekad menemanimu. Tidak peduli siapa kamu tidak peduli tentang apapun. Tapi kamu, hati-hati. Jangan lupa apa yang baru saja aku katakan. Hanya dengan beberapa kata, aku bisa menjadikanmu, yang disebut bintang besar, menjadi sampah. Sampah." Pan Xiaxia tertawa, "Kalau begitu, naik saja keledai itu dan baca buku nyanyiannya, dan kita lihat saja nanti. Aku akan membiarkannya kamu jadi sampah." "Hehe, sampah bisa menjadi pemeran utama wanita, hanya dengan mengandalkan yang lain omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika aku bisa, aku akan. Apa yang kamu bicarakan?" Guan Qianjun tersenyum. "Aku akan melakukannya." Pan Xiaxia berseru, "Cuci kakimu." Kerumunan itu meraung. Mereka semua memandang Guan Qianjun dengan iri. Seorang bintang besar sebenarnya mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan mencuci kakimu," karena marah. Meskipun semua orang tahu bahwa Pan Xiaxia tidak akan pernah kalah, itu masih sedikit mengejutkan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, "Guan Qianjun, cuci kakiku. Kamu tidak pantas mendapatkannya." Pan Xiaxia, "Hah. Semuanya, hah." Grand Theater juga memiliki beberapa teater kecil. Yang di sebelah gerbang selatan bisa menampung 3-500 orang. Pertemuan casting untuk I'm So Rich diadakan di sini. Berbeda dengan casting lainnya, selama masih ada ruang dan suasana tenang, orang yang tidak terkait dapat masuk dan menikmati pertunjukan. Ini juga merupakan langkah cerdas sutradara, untuk membawa lebih banyak orang ke sini untuk menonton dan memberikan tekanan lebih pada aktor yang mengikuti audisi. Oleh karena itu, aula teater kecil hampir penuh. Pan Xiaxia sedang duduk di barisan depan, dan di sebelahnya ada seorang pria muda berusia 30-an yang mengenakan pakaian bagus dan tampak mengesankan serta riang. Tuan muda yang bangga dengan film dan televisi, Tai Lingyun. Perusahaan film dan televisi Pendekar Pedang tidak ada duanya di kota Yunhai dan telah memproduksi banyak film dengan box office dasar lebih dari 100 juta atau bahkan lebih dari 1 miliar. Tai Lingyun secara alami sangat tampan, dan dia biasanya berkencan dengan selebriti wanita. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan kecil Pan Xiaxia, tetapi tangan kecil itu menjauh dengan tenang, berpura-pura meluruskan rambutnya. Meski Pan Xiaxia dikenal sebagai sosialita nomor 1 di Yunhai, namun ia tidak pilih-pilih. Gambaran ini lebih mengacu pada metodenya yang tidak memerlukan pengorbanan fisik apapun, dan ia bisa menghadapi segala jenis pria dengan mudah hanya dengan kecantikannya. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang bersih dan menghargai diri sendiri, dan dia adalah angin segar di industri hiburan. Meskipun Tai Lingyun sedikit tidak puas, dia juga tertawa. Ia tetap tidak berani melakukan kesalahan dengan bintang besar. Dia berkata dengan prihatin, "Sia-sia, kamu kelihatannya tidak benar. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat?" Wajah Pan Xiaxia yang tajam tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berkata dengan tenang, "Saya marah." Tai Lingyun terkejut, "Saya pergi. Kamu adalah bintang besar, siapa yang berani membuatmu begitu marah? Kamu tidak menginginkan hidupmu, kan? Katakan padaku, aku akan melakukannya." "Bunuh dia segera, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia. Aku ingin menangkapnya juga, dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau." Pan Xiaxia berkata tanpa ekspresi, "Ini tidak akan menjadi akhir dari dunia, itu di sini." "Siapa?"
Tai Lingyun memiliki ekspresi seram di wajahnya dan segera menoleh. Lihatlah sekeliling. Pada saat ini, di pojok aula teater kecil, ada sepasang mata ketakutan, sepasang mata penasaran, dan sepasang mata tenang. Mereka adalah Li Rumeng, Qian Qian, Guan Qianjun. Awalnya, ketika Li Rumeng mengetahui bahwa Tai Lingyun, bos muda film dan televisi Pendekar Pedang, ada di sini dan rukun dengan Pan Xiaxia, dia menjadi semakin kesal dan diam-diam mundur. Saat ini, tiba-tiba melihat mata Tai Lingyun melirik ke belakang, dia begitu ketakutan hingga tanpa sadar dia meraih salah satu lengan Guan Qianjun. Lao Guan sedikit mengernyit, ada apa denganmu? Bisakah kamu menunjukkan bahwa kamu sangat mengejar impianmu dan tidak ragu-ragu? Li Rumeng, ini. Dia sepertinya benar-benar mengeluh. Masih bermimpi. Menyinggung Pan Xiaxia dan menyinggung Tai Lingyun, masa depan adikku telah tercekik. Dia tersenyum pahit, apakah kamu tidak melihatnya? Pan Xiaxia dan pangeran film dan televisi Xiao Ao sangat dekat. Tai Lingyun itu pasti mengejarnya dan harus sangat patuh padanya. Tai Lingyun telah kembali untuk mencarinya dia sekarang. Pan Xiaxia pasti telah mengatakan banyak hal buruk tentang kami. Pangeran ini juga memiliki banyak tuan di bawah komandonya. Saya khawatir. Bukan hanya saya tidak akan dapat mewujudkan impian saya, tetapi saya akan melakukannya juga harus. Keluar dari sini. Guan Qianjun tertawa bodoh, tapi tidak berkata apa-apa. Tai Lingyun melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, jadi dia berbalik dan terus bertanya pada Pan Xiaxia. Pan Xiaxia berkata tanpa ekspresi, kamu akan segera tahu. Salah satu dari mereka ada di sini untuk mewawancarai pemeran utama wanita. Saya kira dia sudah mendapatkan tanda tangannya dan akan naik panggung nanti. Tai Lingyun pertama berkata dia tertegun, lalu tertawa keras, aku pergi, ini terlalu konyol. Gadis mana yang begitu naif? Tidakkah dia tahu bahwa kamu sudah menjadi pemeran utama wanita yang aku tunjuk? Kamu di sini untuk mewawancarai pemeran utama wanita. Beraninya kamu menyinggung perasaanku. Menarik. Sia-sia, saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Memang. Li Rumeng sudah pergi untuk mendapatkan tiketnya dan menduduki peringkat 28. Dia juga satu-satunya yang datang untuk wawancara untuk pemeran utama wanita. Ketika staf menyerahkan tanda tangannya, mata mereka tampak aneh. Ketika mereka mendengar orang-orang datang dari luar membicarakan apa yang baru saja terjadi, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Bersambung.